seger ya, Dokter Heri yang diminum seger. Dokter Manuel sama Dokter Eka jangan sampai kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, sore hari ini ASOGI sudah mencapai serinya yang ke-86 dan kembali lagi bersama saya Dr. Hoirunisa sebagai host yang akan menemani bincang-bincang sore Anda tentunya bersama ASOGI. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan sejauh dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten mengikuti seri ASOGI dari minggu ke minggunya. Dan kurang lebih selama 60 menit ke depan, kita akan sama-sama mendiskusikan satu topik, tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Namun sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir. Yang pertama yaitu Dr. Manuel HP Hutapea, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Dr. Sudarso Pontianak. Selamat sore, Dr. Manuel. Sore, Dr. Nisa. Sehat? Alhamdulillah. Baik, untuk narasumber kita yang kedua, Dr. Sarah Ika Nainggolan, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kalau tadi dari Kalimantan, ini dari Pulau Sumatera. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Aceh. Selamat sore, Dr. Sarah Ika. Selamat sore, Dr. Nisa. Dan moderator kita pada sore hari ini yaitu Dr. Heru Trianto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat sore, Dr. Heru. Assalamualaikum, sore Dr. Nisa. Waalaikumsalam.
Baik, untuk seluruh peserta yang hadir tentunya akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara kami harapkan kepada seluruh partisipan ASOGI untuk dapat berinteraksi secara aktif dengan para narasumber, baik mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang telah kami sediakan. Di akhir bulan Agustus ini, di sore hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai kanker serviks. Sore ini kita akan berbincang-bincang mengenai follow up pada penderita kanker serviks pasca terapi. Namun sebelum kita beralih pada sesi diskusi, saya akan mengundang Sekjen Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASOGI pada sore hari ini. Kepada Dr. Tovan Widya Utami, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Subspesialis Onkologi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Nisa. Selamat siang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya, waktu Indonesia Barat. Izinkan saya menyapa dulu kakak saya Dr. Heru dari Solo ya. Ini juga sejawat adik juga ya, Dr. Manuel dari Pontianak dan Dr. Sarah Ika dari Aceh ya. Luar biasa, mudah-mudahan tetap sehat dokter semuanya. Jadi ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya, beraneka ragam ya, tetapi tetap satu juga kita dalam satu himpunan onkologi ginekologi Indonesia. Ya, pertama-tama saya mengucapkan ya pastinya alhamdulillahirabbil alamin segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya kita masih bisa berkumpul pada sore hari ini yang begitu mudah-mudahan tetap sehat walafiat ya teman-teman dimanapun berada. Saya tentunya saat ini mewakilkan Ketua Umum kita Dr. Brahmana yang memang sering luar biasa ya kesibukannya. Jadi memang menyampaikan salam beliau untuk teman-teman semua yang begitu setia untuk mengikuti ASOGI dari minggu ke minggunya ya. Jadi alhamdulillah saat ini ASOGI sudah mencapai seri ke-86 ya, luar biasa. Ini Dr. Heru, Dr. Manuel, Dr. Sarah Ika, ya Dr. Nisa dari awal kita mengawal begitu ya. Jadi ini kalau kita ibaratkan kalau untuk seorang manusia usia 86 tahun tentu sudah sepuh ya. 86 tahun, tapi ini baru 86 minggu gitu, 86 pekan gitu ya. Jadi tentu kita juga masih berharap untuk masukan-masukan dari teman-teman semuanya untuk perbaikan ataupun segala macam ya, perubahan-perubahan yang tentu ke arah perbaikan begitu ya. Nah, pada sore hari ini kita mendapatkan topik yaitu follow up penderita kanker serviks pasca terapi begitu ya. Jadi di sini memang serius tapi santai gitu ya, santai tapi serius gitu. Mudah-mudahan apa yang akan didiskusikan oleh para pakarnya di sini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat ya tentunya untuk teman-teman sejawat semuanya dan tentunya juga bagi pasien yang kita tangani. Apakah penderita pasca terapi kanker serviks itu adalah domain atau kompetensi hanya bagi seorang onkolog ya, onkologi ginekologi, gynecologist? Tentu tidak ya. Nanti kita akan dengarkan apa sih yang memang perlu kita evaluasi pasca terapi, apa yang kita ingin lihat respon terapi seperti apa, berapa lama kita nilai respon treatmentnya pasca radiasi misalkan kalau memang pada advanced stage ya, kalau misalkan pada radical hysterectomy pada early stage ya, apa saja parameter PA yang mungkin kita bisa lihat sebagai parameter ajuvan. Dan mungkin juga nanti pertanyaan seru adalah apakah mungkin kita melakukan pap smear ya, misalkan Dr. Manuel ya atau Dr. Sarika nanti akan menjelaskan pap smear atau sitologi ya, apusan ya pada tunggul vagina atau vaginal stump yang sudah dilakukan radikal hysterektomi ya, mungkin hal-hal lain termasuk perbaikan kondisi, nutrisi ya ketika menjalankan operasi radikal komplit ya, kemudian juga dengan kemoradiasi atau radiation only ya, apa saja yang harus diantisipasi pasca terapi tersebut ya, beserta efek samping yang mungkin timbul dan mungkin juga penanganan ya terkait dengan efek samping dan komplikasi tersebut ya. Nanti juga ada beberapa mungkin terkait dengan terapi-terapi yang terbaru, update target terapi dan seterusnya, dan mungkin juga impact-nya adalah financial yang tentu kita tidak bisa lupakan. Jadi saya rasa tidak berpanjang-panjang ya, itu adalah sedikit saja pengantar untuk menginjus teman-teman sekalian untuk bertanya. Nanti akan dikupas oleh pakar-pakar di sini. Saya mendapatkan laporan saat ini yang terregister adalah 362 peserta ya, walaupun saat ini baru bergabung sekitar 104 peserta ya. Mudah-mudahan bisa terus bertambah dari waktu ke waktu.
Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan juga kepada para narasumber, moderator, dan juga Dr. Nisa, Mbak Lucy, Mas Alan yang berada di balik layar ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga adalah suatu sedekah ilmu yang mudah-mudahan memperkaya modal kita ya menuju kehidupan yang lebih hakiki ya. Gitu aja dari saya. Demikian. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Tovan. Baik, selanjutnya kita masuki sesi diskusi yang akan langsung dipimpin oleh moderator kita. Kami persilahkan kepada Dr. Heru Priyanto, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi, untuk memandu jalannya pemaparan sekaligus diskusi ASOGI pada sore hari ini. Monggo. Terima kasih Dokter Nisa. Suara saya kedengaran jelas ya? Jelas, Dokter. Ya. Dengaran, Dok. Ya, terima kasih Dokter Tovan yang sudah membuka acara hari ini. Sejawat sekalian, peserta ASOGI yang saya hormati, syukur sekali kita hari ini bisa bertemu pada sesi yang terselenggara sore hari ini dengan pembicara yang insya Allah memang pakar di bidangnya. Saya tidak perlu mengenalkan lagi karena tadi sudah dikenalkan. Mungkin biar lebih mudah, kita memanggilnya adalah Dr. Manuel dan Dr. Ika. Dr. Manuel dari Pontianak dan Dr. Ika dari Aceh. Sejawat sekalian, kalau kita berbicara tentang pengobatan kanker, tentunya banyak tahapnya. Ada promotif, ada preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Nah, kita sekarang pada tahap follow up yang merupakan salah satu bagian dari tahap kuratif. Nah, untuk memulai hari ini, saya persilahkan Dr. Manuel atau Dr. Ika, mungkin ada yang mau disampaikan atau presentasikan. Baru nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan, Dok. Baik. Siapa dulu yang terakhir? Saya dulu ya. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Dr. Heru, moderator. Juga terima kasih Bu Sekjen, Dr. Tovan yang selalu tampil semangat, cetar, membahana, tetap cantik. Demikian juga sejawat saya, Dr. Ika dari Aceh. Dan yang saya hormati semua senior, para guru besar, dokter yang hadir pada acara pada sore hari ini. Izinkan saya share screen. Mana nih? Share screen. Di awal. Oke. Sudah kelihatan ya, Dokter Heru? Belum, Dr. Manuel. Bentar. Ini sudah kelihatan? Ya, sudah mulai kelihatan. Baik. Terima kasih. Karena sore hari ini topiknya adalah follow up of post cervix cancer treatment. Pertama, saya mau menyampaikan bahwa treatment penanganan kanker serviks itu kita tahu sama-sama bahwa tergantung atau dipengaruhi oleh stadium kanker, usia pasien, kebutuhan reproduktif, fungsi reproduksi ya, kemudian kondisi-kondisi komorbid yang lain, fasilitas di rumah sakit, dan keinginan pasien ya. Pengalaman saya di Pontianak sebagai contoh ya, kadang karena pasien kondisinya tidak bisa dirujuk keluar, sudah lokal advance ya, yang pilihan penanganannya sebenarnya salah satunya adalah radiasi, tapi nggak bisa dirujuk gitu ya karena di sini belum ada radiasi. Akhirnya kita melakukan tindakan pembedahan. Hal-hal seperti itu yang menjadi pilihan ya penanganan kanker serviks, dan ini nanti akan ada hubungannya dengan follow up-nya. Jadi follow up penanganan kanker serviks akan sangat bergantung kepada penanganan apa yang diberikan kepada pasien itu sendiri.
Nah, ini stadium kanker, saya skip aja. Tentunya tadi saya katakan bahwa penanganan pembedahan atau penanganan secara terapi radiasi itu bergantung kepada stadium kanker serviks. Nah, langsung saja kita kepada follow up ya. Yang pertama yang penting adalah memberikan informasi dan edukasi kepada pasien kita tentang apa tanda dan gejala yang mungkin dialami pasien ketika itu mengindikasikan adanya suatu rekurensi misalnya atau misalnya suatu apa namanya kemungkinan efek samping gitu ya. Nah, kemudian kita setiap kali melakukan pemeriksaan pasien pasca treatment harus melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu berbicara, menggali keluhan, ya, kemudian menanyakan apa yang dirasakan pasien, gitu ya. Kemudian kita mengidentifikasi apakah keluhan-keluhan tersebut sangat berelasi dengan penanganan yang dilakukan, gitu ya. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan fisik tentu secara sistematis, mulai dari kepala sampai ke tungkai atau ke ekstremitas. Jangan lupa pada kanker serviks yang paling penting untuk diperhatikan adalah apakah ada benjolan di supraklavikula gitu ya. Yaitu misalkan ada limfadenopati di daerah supraklavikula yang menunjukkan misalnya sudah bermetastasis ke sana gitu ya. Itu harus diperiksa. Kemudian juga secara spesifik kita melakukan pemeriksaan ginekologi, jangan lupa ya, kita melakukan pemeriksaan in speculum, pemeriksaan di manual ya. Dan pemeriksaan imaging atau pemeriksaan laboratorium itu berdasarkan kepada resiko rekurensi, keluhan ya, kemudian temuan yang didapatkan. Pada kasus-kasus yang disangkakan adanya rekurensi atau tumor yang persisten, maka kalau kita sudah lihat adanya tumor nodul, maka kita harus membuktikan secara pemeriksaan histologi, yaitu diperiksa kembali. Dan pada jurnal ini sudah disampaikan bahwa tadi Dr. Tokan menyatakan waktu pembukaan apakah perlu pasien-pasien kanker serviks yang post treatment dilakukan pap smear lagi gitu ya pada puja vagina ya. Maka di sini dikatakan tidak direkomendasikan ya vaginal fold cytology. Dan kemudian pada penderita yang menjalani fertility sparing treatment memang disarankan HPV testing ya. Nah, kemudian slide berikutnya ya. Akan mau dilakukan follow up itu. Ini saya ambil dari video update ya. Memang hampir semua literatur menyarankan untuk pasca treatment itu dilakukan 3 bulan sekali untuk 2 tahun pertama. Kenapa demikian? Karena memang pada 2 tahun pertama ini yang paling sering terjadinya rekurensi ya. Rekurensi sehingga kita harus betul-betul melakukan follow up yang ketat pada 2 tahun pertama, maka disarankan 3 bulan sekali. Lalu kalau misalnya tidak ada apa-apa, kemudian untuk sampai 5 tahun, 3 tahun berikutnya setelah 2 tahun itu kita lakukan follow up 6 bulan sekali, dan setelah 5 tahun kemudian per tahun ya kita lakukan follow up per tahun. Nah ini adalah pola rekurensi. Dikatakan median time-nya untuk rekurensi itu 7 sampai 36 bulan ini. Yang paling cepat 7 bulan, yang paling lama ada 3 tahun. Tapi kalau dirata-ratakan yang paling sering adalah di 2 tahun pertama. Yang menjadi faktor prognostik yang baik pada rekurensi kanker serviks adalah jika rekurensi itu terisolasi di sentral. Ya. Kemudian jarak antara penanganan kanker serviks dengan munculnya rekurensi itu lama ya, lebih dari 3 tahun ya. Kemudian tumor yang muncul kurang dari 3 cm. Dan kemudian yang paling penting juga untuk follow up ini adalah kita melihat apa komplikasi yang mungkin ditimbulkan oleh treatment yang dilakukan pada pasien. Sangat bergantung pada penanganan ya, misalnya penanganan pembedahan, penanganan radiasi, kemoradiasi. Dan jangan lupa juga adalah bagaimana kita melihat morbiditas psikoseksual. Nah, ini adalah
follow up yang dilakukan kalau misalnya pasien menjalani kemoradiasi. Ya, kita perlu melihat side effect ya apa yang terjadi. Kemudian perlu dilakukan imaging dengan alat imaging yang sama ya, sebelum terapi itu dilakukan sehingga tidak bias ya. Lalu kemudian melakukan tindakan biopsi secara rutin untuk memeriksa adanya komplit remisi itu tidak disarankan untuk dilakukan ya. Demikian juga sitologi pada kasus-kasus yang pasca radiasi pada advanced cervical cancer itu tidak direkomendasikan lagi sekarang ya. Karena apa? Karena biasanya kalau habis diradiasi itu semua sel-sel kalau dibaca secara sitologi pemeriksaannya selnya rusak jadi sulit untuk diinterpretasi. Jadi rancu nanti. Kemudian pemeriksaan imaging menggunakan pelvic MRI, CT scan atau PET itu sebaiknya dilakukan tidak lebih awal dari 3 bulan setelah penanganan. Ya. Nah ini adalah modalitas yang dipakai untuk melihat rekurensi. Ingat kita selalu tetap mengandalkan pemeriksaan fisik lebih baik ya, kemudian pemeriksaan ronsen foto, chest X-ray boleh dan CT scan boleh. Dan kemudian, nah ini adalah komplikasi kalau kita melakukan tindakan pembedahan yang harus kita follow up ya. Apakah ada urethral injury, apakah ada fistula vesikovagina, uretrovaginal fistula. Ini penting sekali untuk diperiksa ya kepada pasien karena ini bisa terjadi tangan waktu pasien dipulangkan dari rumah sakit belum ada gejala-gejala seperti ini, tapi kemudian setelah lebih dari 2 minggu atau 1 bulan baru pasien mengeluh ya gitu ya ada keluar cairan dari mohon maaf dari liang kemaluan. Dan ini harus dideteksi karena penanganannya juga sangat bergantung pada keberhasilan penanganan sangat bergantung kepada lebih awal atau tidaknya kita menemukan komplikasi ini. Bladder atony, dysfunction itu jangan biarkan misalnya pasien pulang dan terus-menerus mengalami distensi bladder karena bladder atony. Jadi kita harus bantu dia misalnya dengan pemasangan sementara kateter urin ya. Pembentukan liptosis, lipedema dan yang sering juga adalah chronic constipation ya. Jadi pasien-pasien yang seperti ini kan memerlukan bantuan dari kita untuk penanganannya. Nah, ini adalah late sequel dari radiasi. Yang penting yang perlu kita antisipasi adalah komplikasi-komplikasi seperti chronic proktosik myelitis, seperti itu ya, rectal stricture, ada usus halus misalnya, ada obstruksi. Ya, ini hati-hati sekali. Jadi kadang-kadang kalau pasien tidak kita sampaikan tanda dan keluhan-keluhan yang terkait dengan hal-hal seperti ini, maka pasien tidak aware ya. Kemudian komplikasi genitourinary ya kronik sistitis ini sering sekali pada ya pasien yang menjalani radiasi, ya, bladder kontraktur, urethral stricture, incontinence dan kembali lagi vaginal complication yaitu ya, berupa vaginal stenosis. Nah ini saya katakan tadi psikoseksual problem ya morbiditas ini penting sekali juga untuk kita mencarikan solusi kepada pasien. Belum lagi kalau ada fistula yang sangat mengganggu ya. Jadi ini adalah penting yang harus disampaikan. Nah ini saya cepat aja skip ini karena penanganan. Maksud saya mau menyampaikan bahwa yang paling menjadi perhatian pada follow up sebenarnya ada rekurensi ya. Kalau kita lihat kenapa demikian? Karena rekurensi itu penanganannya berbeda-beda ya. Kalau kita lihat di sini pelvic rekurensi itu terbagi dua, apakah dia sebelumnya mendapat karena penanganan radioterapi atau karena surgery. Karena kalau dia penanganan karena radioterapi dan rekurensinya adalah sentral, maka masih ada kemungkinan di rongga pelvic eksentrasi misalnya. Ya kan? Kemudian alternatifnya bisa ya atau tidak dengan radiasi ya kalau ada fasilitas. Tapi kalau dia udah pelvic side wall itu harus melakukan extended surgery. Sebaliknya kalau dia sebelum treatmentnya adalah pembedahan, maka kalau dia referensinya di sentral dan hanya di vagina itu cukup berarti terapi. Sementara kalau ekstravagina harus melakukan kemoradiasi. Demikian saya kira Dr. Heru yang bisa sedikit saya sampaikan terkait dengan follow up treatment daripada kanker serviks. Terima kasih. Terima kasih Dr. Manuel. Menarik sekali karena mungkin untuk sejawat SPOG pesawat sekalian mungkin tentunya ada hal baru yang
bisa menambah pemahaman. Sebelum berlanjut kepada sesi diskusi, Dokter Ika, silakan kalau ada yang mau dipresentasikan, Dokter Ika. Baik, terima kasih. Sebetulnya dari Dokter Manuel sudah sangat lengkap sampai memasukkan rekomendasi dari ISPO yang terakhir, yang tadi dari Sibula. Tapi saya coba menambahkan mungkin ada beberapa systematic review yang bisa ditambahkan di sini. Izin saya share screen. Apa sudah kelihatan, Dokter? Nampak jelas? Ya, Silakan. izin saya uh, sedikit sharing. Jadi memang karena judulnya adalah follow up after treatment for cervical cancer, di sini ada systematic review yang mengatakan bahwa dari 17 studi yang follow up wanita-wanita dengan yang sudah di terapi dengan untuk cervical cancer-nya, baik itu radikal hysterektomi atau radiasi atau kemoradiasi, maka uh, ditemukan bahwa rekurensi rata-rata dengan mediannya itu didapatkan dari 7 sampai 36 bulan setelah uh, setelah treatment. Lalu kunjungan ke rumah sakit secara rutin dianjurkan setiap 3 sampai 4 bulan pada 2 sampai 3 tahun pertama dan setiap 6 bulan sampai 5 tahun berikutnya, dan selanjutnya annually atau setiap tahun sampai seumur hidup. Dan yang dilakukan adalah mulai dari anamnesa yang lengkap, karena sebetulnya seperti psikoseksual morbidity itu dapatnya justru dari anamnesa. Jadi misalnya mungkin dyspareunia atau nyeri pada vagina atau nyeri pada berkemih. Ya, lalu yang kedua adalah pemeriksaan fisik yang lengkap juga. Tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Manuel bahwa kita harus memeriksa secara komprehensif, mulai dari inspekulo, vaginal tusi, dan rektovaginal. Ya, dengan tujuannya adalah memang setiap kunjungan akan mendeteksi adanya komplikasi dari pengobatan yang sudah uh, diterima. Lalu di sini juga didapatkan bahwa imaging yang rutin itu sebetulnya tidak diperlukan, itu dilakukan pada sesuatu yang memang ada indikasi. Jadi beberapa kondisi tertentu seperti keterlibatan KGB pelvik dapat menjadi indikasi untuk dilakukan pemeriksaan radiologis secara bertahap untuk menilai apakah ada perkembangan penyakit atau ada tindakan-tindakan yang uh, memberi benefit pada pasien. Lalu kita juga melihat adanya kalau dulu pada saat kita training diagnosanya adalah NED atau no evidence of disease, yaitu asimptomatik, ya. Jadi uh, de- bisa dideteksi dari systematic review ini pada pemeriksaan fisik saja bisa ditemukan 29% sampai 71%. Bisa juga ditemukan dari adanya ronsen toraks dari 20% sampai 47%. Dengan CT scan itu 0 sampai 34%, dan pada eh, pemeriksaan sitologi tunggul vagina itu 0 sampai 17%. Dan di sini juga ada rekomendasi untuk wanita yang di bawah 50 tahun yang sudah kehilangan fungsi dari ovarium, sudah radikal, sudah di SOB, maka disarankan untuk mendapatkan hormon terapi tambahan. Dan pemeriksaan rutin juga harus mencakup pemeriksaan yang memastikan kualitas hidup, termasuk menilai adanya kelainan pada ginjal, karena kita tahu bahwa kanker serviks itu berkontinuitatum, bisa ke samping, ke depan, ke belakang, dan ke bawah.
Pasien yang mendapatkan radioterapi harus dimonitoring secara ketat untuk menilai respon pengobatan. Tadi juga sudah lengkap dari Dr. Manuel. Dan sel-sel kanker dapat mengalami regresi sehingga 3 bulan setelah radioterapi. Kita harus memeriksakan pemeriksaan pelvik. Dan pada pemeriksaan pelvik itu dari VT dan inspekulum mungkin kita akan menemukan shrinkage dari cervix. Jadi pengecilan baik dari masanya atau ukuran cervix normal itu sendiri. Dan kemungkinan bisa kita temukan adanya stenosis pada ostium cervix dan di sekitar vagina bagian atas. Pada palpasi kita ligamen uterosakral dengan kardinal untuk mencari adanya nodul, untuk menemukan adanya. Jadi kadang-kadang kita hanya melihat dari inspekulu apakah ada. Kalau tidak ada keluhan keputihan atau keluhan perdarahan, maka di inspekulu itu kita misalnya tidak melihat adanya pertumbuhan baru tumor, tapi bisa jadi kalau kita lakukan palpasi VT atau rectovaginal touche itu kita mendapatkan adanya nodul pada ligamen uterosakral dan kardinal. Lagi-lagi cytologic assessment dengan melakukan aspirasi. Ini ada juga rekomendasi. Saya baca di Bereknovac itu assessment sitologi dengan melakukan FNAB ya, aspirasi jarum halus pada daerah yang mencurigakan. Tapi sepertinya saya belum pernah mengerjakan ini. Di sini juga ada rekomendasi untuk melakukan assessment pada cervical atau vaginal di setiap 3-6 bulan selama 2 tahun, lalu 6-12 bulan selama 3-5 tahun berikutnya. Dan endocervical curettage bisa dilakukan untuk pasien-pasien dengan sentral tumor yang besar. Pada pasien dengan kekambuhan yang secara terisolasi atau lokal regional dapat dilakukan tindakan reseksi bedah. Nah, reseksi ini misalnya ada nodul soliter tanpa adanya penyakit persisten lainnya dapat meningkatkan survival rate pada beberapa pasien. Setelah radikal histerektomi, maka 80% itu terjadi rekurensi bisa ditemukan di dalam 2 tahun pertama. Dan pada semakin besar ukuran lesi primernya, maka semakin pendek waktu untuk terjadinya suatu kekambuhan. Ditemukan juga adanya ureteral obstruksi setelah radioterapi tanpa adanya massa yang teraba, mengindikasikan tumor pada dinding pelvik yang tidak dapat dideteksi, namun temuan ini harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan sitologi FNAB. Lalu di sini rekomendasinya untuk CT, PET scan atau IVP itu tidak merupakan bagian dari surveillance rutin pasca radioterapi, namun harus dilakukan jika ada massa panggul yang terdeteksi atau jika gejala lain memerlukan evaluasi. Nah, ini adalah rekomendasi dari Gynecology Cancer Disease Site Group bahwa minimalnya kunjungan lanjutan dan pemeriksaan fisik lengkap termasuk pemeriksaan pelvik dan rektal serta anamnesa lengkap harus dilakukan oleh dokter yang berpengalaman dalam mengawasi pasien kanker. Dan tidak terdapat bukti yang cukup yang mendukung bahwa sitologi dinding vagina dapat mendeteksi kekambuhan secara dini. Dan pemeriksaan radiologis atau pemeriksaan lain yang dilakukan secara rutin tidak dianjurkan pada pasien yang asimptomatik, karena peran pemeriksaan tersebut belum diketahui keuntungannya secara pasti. Dan pasien dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan rutin setiap 3-4 bulan pada 2 tahun pertama, dan setiap 6-12 bulan pada tahun ketiga sampai kelima berikutnya. Lalu pasien harus dilakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan pelvik setelah 5 tahun bebas kekambuhan.
Terima kasih Dokter Heru. Mungkin itu tambahannya. Kurang lebih dengan Dokter Manuel sama ya. Karena mungkin sumbernya juga sama. Kita mencari datanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dokter Heru. Terima kasih Dr. Rika. Kita sekarang masuk ke sesi untuk tanya jawab. Jadi kalau saya lihat dari partisipannya, sekarang ini sudah 241, jadi luar biasa banyak. Jadi kami mengundang sejawat sekalian yang di Zoom untuk bergabung, bisa mengajukan pertanyaan, diskusi, atau memberikan mungkin pendapat, baik melalui raise hand atau menulis di kolom Q&A. Jadi silakan. Sambil menunggu Dokter Manuel, Dokter Ika, tadi beberapa kali disampaikan bahwa mengenai frekuensi dan durasi dari follow up. Misalnya pada tahun pertama, tahun ketiga, sampai setelah 5 tahun. Nah, mungkin saya ingin pertanyaan ringan dulu. Alasannya atau dasar pemikirannya seperti apa? Kenapa harus follow up bahkan sampai seumur hidup annually? Silakan Dr. Manuel atau Dr. Ika. Terima kasih Dokter Heru. Ya kita tahu ya bahwa penderita kanker, terutama kanker serviks, kalau kita bilang dulu, udah sore hari ini kita bahas kanker serviks, memang data menunjukkan eh, tidak ada garansi untuk tidak rekuren, gitu ya, tidak ada garansi untuk tidak rekuren, bahkan pada stadium awal pun, gitu ya. Nah, dirata-ratakan data banyak menunjukkan bahwa bisa dikatakan 70% itu akan rekuren ya, kalau apalagi sudah yang locally advance ya. Sementara di Indonesia memang pasien-pasien kita adalah kebanyakan locally advance. Jadi maka kita harus melakukan follow up ya secara teratur. Dasar pembagian kenapa 2 tahun pertama adalah 3 bulan, yaitu tadi sudah saya sampaikan karena memang eh, sudah disampaikan oleh beberapa pakar dalam penelitian, dipublikasi dalam beberapa jurnal. Memang umumnya di bawah 2 tahun itu yang terjadinya kekambuhan itu, sehingga kalau kita tidak betul-betul melakukan follow up secara lebih lebih teratur, lebih sering, kita akan kecolongan gitu ya. Sebaliknya setelah 2 tahun angka insidensi rekurensinya menurun dia. Itu sebabnya makanya barangkali Dokter Heru jarak follow up-nya itu dijarangkan gitu ya. Nah, kemudian juga kenapa mesti terus setiap tahun setelah 5 tahun ya? Ya sama aja bahwa karena tadi domainnya adalah tidak ada ke apa namanya kepastian bahwa kanker serviks setelah 5 tahun sudah tidak akan muncul lagi, tidak ada juga gitu kepastiannya. Jadi makanya kita harus melakukan follow up. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi ya esensinya melakukan follow up ini adalah kita semakin awal kita bisa memberikan penanganan karena komplikasi treatment yang dilakukan kepada pasien akan semakin baik prognosisnya, harapannya. Data juga sudah menunjukkan begitu di beberapa jurnal ya. Jadi akan meningkatkan apa namanya survival meskipun tidak terlalu lama gitu ya, tetapi akan berbeda hasilnya. Demikian juga dengan kalau karena rekurensi. Tadi makanya kita bilang, saya punya pengalaman pribadi, Dokter Heru ya, artinya Ya, bahwa eh, maksudnya pengalaman pribadi ini bahkan sorry ya bukan bukan kanker serviks, tapi ada sejawat misalnya melakukan pembedahan ginekologi ya, sebutlah karena mio dilakukan histerektomi. Lalu pada saat dipulangkan katanya pasien itu nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa gitu ya, tapi ternyata setelah lebih dari sebulan kemudian mengalami leakage ya, jadi ada keluar urin dari vagina. Nah, kemudian sejak itu merujuk ke saya, terus kita periksa baik secara inspekulasi maupun dengan fistulografi, terbuktilah ada fistula gitu. itulah. Nah, saya
Iya, saya sudah juga sering berdiskusi sama teman urologi. Mereka juga mengatakan sebenarnya fistula itu memang sepanjang urin bisa keluar sebenarnya nggak tidak menakutkan dalam artian tidak membahayakan jiwa. Lebih berbahaya kalau misalnya justru terikat gitu ya, terblok. Itu yang bisa mengakibatkan renal failure. Tapi kalau dia bocor terus nggak. Tapi persoalannya kalau dia quality of life-nya jadi terganggu, nah mau membetulkannya itu kalau makin lama ketahuannya udah makin sulit. Katanya begitu ya, karena memang jaringan-jaringan itu sudah terinfeksi lama dengan urin itu. Jadi itu Dokter Heru kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, makasih Dokter Manuel. Sebelum kita ke pertanyaan, mungkin Dokter Rika kan saya ingin punya pendapatnya nih. Kan sering pasien itu tanya ya. Eh, Sebenarnya pertanyaannya sederhana dan memang untuk pasien memang harus bertanya, dok, apakah kanker saya itu sudah hilang? Gitu. Apakah kanker saya itu sudah sembuh? Gitu. Ini masih berkaitan dengan follow up itu. Karena kita biasanya kan tidak menjawab seperti apa. Mungkin punya pengalaman atau pendapat seperti apa, Dokter Ika. Ketika pasien itu bertanya demikian, silakan Dokter Ika. Baik, terima kasih Dokter Heru. Jadi memang sebelum operasi pun misalnya, itu pasien sudah bertanya, dok, kalau sudah dioperasi, udah beres nih dok, saya nggak perlu datang lagi. Nah, itu pertanyaan bahwa yang dipikirkan mereka itu bahwa pasien itu kalau sudah dilakukan tindakan, sekali udah beres. Jadi ya mungkin saya akan eh, menerangkan bahwa sedangkan orang sehat aja itu harus dideteksi dini, dideteksi setiap tahun rekomendasinya. Untuk apa? Karena perkembangan dari kanker serviks itu sendiri, dari yang tadinya nggak ada sampai ada, bisa sampai 17 tahun. Sehingga pasien itu harus mempunyai compliance yang bagus untuk melakukan pemeriksaan. Begitu juga apalagi ini sudah terkena cancer, sudah kita lakukan treatment dengan operasi ataupun radiasi, maka kebetulan kita belum punya radioterapi, Dokter Heru. Kita masih mengirimkannya ke Medan. Sehingga itu udah jelas pasien itu karena di Medan pun antri, apalagi kita udah di pernah ada waktu itu pasien saya dari kabupaten sudah saya kirim untuk radiasi, tapi karena menunggunya 6 bulan, begitu datang ke kabupaten sama sejawat di histerektomi supra penghina. Jadi artinya pada saat itu begitu saya konfirmasi dari teman kabupaten katanya sangat nyeri pasiennya sehingga urgensi. Mungkin memang akhirnya pasien itu tidak diperiksa secara komprehensif gitu. Jadi mungkin pada saat mau sampai ke Tunggul udah keburu rapuh duluan karena memang sudah 3B. Jadi mungkin pengalaman saya memang saya pastikan betul sampai saya kasih nomor kontak saya untuk pasien supaya bisa attach pada saat follow up. Mungkin itu Dokter Heru kalau ada saran mungkin atau pengalaman yang bisa kita sama-sama pakai, saya mohon Dokter Heru bisa kasih saran juga mungkin. Iya, Dokter Rika, Dokter Manuel. Kita memang ketika kita belajar sebagai seorang onkolog, yang kita bisa jelaskan bahwa misalnya pada satu titik, misalnya pasca pengobatan kemoradiasi misalnya, setelah 6 bulan kita nyatakan complete response, bahwa saat itu tidak temukan apapun mengenai kanker itu. Tapi memang kita tidak mengatakan bahwa pasien itu sudah sembuh, tidak mempunyai chance lagi untuk terjadi rekurensi. Jadi memang demikian. Jadi kelihatannya kita sama ya namanya. Saya izin bacakan pertanyaan di kolom chat dari sejawat Dr. Susana Suryadi. Selamat siang, Prof. Dokter. Terima kasih untuk sharingnya. Hanya untuk Dokter Ika, apa yang dimaksud dengan endocervical curettage pada penilaian rekurensi? Apakah maksudnya untuk pasien yang hanya di trachelectomy? Silakan Dokter Ika.
Baik, terima kasih, Dr. Heru. Sepertinya yang endocervical itu memang tidak ada keterangan yang berikutnya. Mungkin yaitu karena pada saat follow up itu bisa terjadi stenosis pada endocervix pada pasien-pasien yang pasca radioterapi. Lalu mungkin karena adanya keluhan nyeri dan eh, apa kesulitan pada saat eh, berkemih, jadinya mungkin endocervical itu kan kita melakukan microcurettage, ya pastinya untuk kepentingan biopsi sih sebetulnya. Mungkin adanya keluhan sehingga kita lakukan PA untuk memastikan, mungkin ditambahkan dengan imaging, Dokter Heru. Mungkin yang Ya, ya. Jadi sahabat sekalian mungkin saya nambahkan sedikit. Jadi ketika kita melakukan follow up itu memang beda tingkat akurasinya antara sitologi dengan histopatologi. Kalau sitologi misalnya kita melakukan hapusan pada vaginal fold, puncak vagina, jadi memang sudah dikatakan tidak direkomendasikan. Tapi kalau misalnya pada yang advanced state, 2B misalnya, dilakukan kemo dan radiasi, kita nggak yakin nih, sudah sringkit, porsinya sudah licin, tapi apakah memang masih ada lesi di kanal cervicalisnya. Nah, itu peluang kita melakukan endocervical curettage karena sifatnya adalah suatu pemeriksaan histopatologi, sehingga tentunya lebih akurasinya lebih tinggi. Demikian Dr. Manuel ya. Mungkin ada pendapat Dr. Manuel? Ya, saya kira sama ya dok. Paling saya mau menyampaikan kalau kita melakukan follow up itu untuk melakukan pembuktian histopato dengan sebutlah dengan pertanyaan tadi kuret, memang sebaiknya kita secara imaging sudah menemukan dulu ya ada bukti nodul, ada bukti suatu lesi lah misalnya yang tidak biasa ya. Sebenarnya memang rekomendasi seperti itu. Jadi harus didasari dengan pemeriksaan fisik, terutama misalnya kita periksa rectovaginal examination atau kita ada kecurigaan lalu kita naik ke imaging dan imaging kita cukup baik. Di beberapa literatur dikatakan imaging itu bisa dengan ultrasound aja ya. Jadi tergantung siapa yang melakukan USG memang. Memang ditulis di situ expert ultrasound examination ya. Jadi tergantung siapa. Nah, tapi kemudian bisa menjadi pilihan yang lain yaitu MRI misalnya. Jadi kalau kita bisa memang membuktikan kepada pasien bahwa ini ada suatu nodul, ini ada suatu lesi yang tidak biasa, yang kemudian baru muncul, maka tadi ada juga di slide saya itu kan harus dengan pemeriksaan dengan alat alat imaging yang sama ya. Jadi artinya terukur gitu ya. Jadi kalau sebelumnya pasca penanganan radiasi di imaging, di CT scan, saya sering juga tuh mendapatkan apa namanya feedback ya dari rumah sakit di Jakarta yang saya rujuk untuk radiasi pasien saya. Nanti di feedbacknya itu ada CT scan tanggal sekian. Nah, itu kan kalau semua clear gitu. Lalu kemudian disuruh balik lagi pasien. Katanya rencana mau CT scan lagi gitu ya. Jadi mereka akan membandingkan dengan alat yang sama. Nah, kalau memang ada bukti-bukti imaging seperti itu, barulah memang kita bisa melakukan counseling kepada pasien dan keluarga untuk melakukan histopatologi taking ya, supaya untuk membuktikan. Saya kira itu, Dr. Heru. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Manuel. Mungkin untuk sejawat peserta ASOGI, tadi disampaikan terkait dengan siapa yang melakukan USG, yang disebut adalah expert sonographer. Jadi memang demikian, sahabat sekalian, bahwa sonografi itu adalah pemeriksaan yang very practical, artinya siapa yang berlatih banyak, melihat banyak, dia makin akurat. Yang kedua adalah operator dependent, artinya betul-betul siapa yang mengoperasikan. Beda dengan MRI atau CT scan tinggal foto celek, hasilnya sama. Tapi sonografi begitu bergeser sedikit aja, atau seseorang tidak tahu apa yang dicari, akan tidak ketemu. Jadi memang betul bahwa untuk sonografi memang pada kasus ini harus dilakukan adalah seorang expert. Ada pertanyaan lagi yang masih mirip, Dr. Rika. Apakah untuk mendiagnosa rekurensi harus menggunakan histopatologi? Sebenarnya hampir terjawab. Silakan, Dr. Rika. Dari Dr. Rizka. Terima kasih pertanyaannya, Dr. Rizka. Baik, terima kasih Dokter Rizka dan Dokter Heru. Ya, memang kan golden standard untuk menilai adanya satu
eh, kejadian malignans adalah histopatologi. Tapi artinya kita juga harus melihat dari secara komprehensif, mulai dari keluhan pasien. Kan tadi dikatakan makanya ada SOP untuk rekomendasi untuk melakukan follow up itu dibuat dalam eh, 3 bulan sekali dalam 2 tahun pertama, dan itu adalah rencananya untuk melihat adanya perubahan atau rekurensi pada, malah kadang-kadang mungkin progresif dalam 6 bulan, eh, sebelum 6 bulan pasca treatment sudah ada tumbuh dan ada keluhan, sehingga memang kalau mau dibilang golden standard ya histopatologi, kalau kalau memang memang itu teori, secara teoritikal kan seperti itu. Mungkin itu dokter uh, Heru. Ya, makasih Dokter Ika. Saya menambahkan sedikit untuk jawab sekalian bahwa sama seperti ketika kita melakukan treatment, metastasis soal kanker itu bisa uh, mirip dengan rekurensi. Jadi rekurensi itu bisa lokal, artinya di puncak vagina di daerah reproduksi. Kemudian rekurensi yang bersifat regional di pelvis. Kemudian rekurensi yang jauh, misalnya di paru-paru, di liver, di tulang dan sebagainya. Sehingga tentunya apakah kita harus mengejar gold standarnya, atau misalnya kita tadi dijelaskan Dr. Manuel bisa menggunakan imaging. Sekarang misalnya PET scan yang belum berbentuk suatu nodul aja bisa ketahui bahwa oh ternyata masih ada sel-sel kanker yang masih hidup. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bahas sedikit mengenai follow up dengan menggunakan PET CT ya. Saya lanjutkan karena ada pertanyaan. Dr. Aspian Nur menanyakan, adakah tumor marker, ini menarik ini, yang bisa digunakan untuk follow up? Dr. Manuel, silakan. Ya, terima kasih Dr. Heru, Dr. Aspianur, pertanyaannya bagus sekali ya. Tumor marker untuk serviks itu SCC ya, squamous cell carcinoma, apa namanya, SCC itu pemeriksaannya. Tapi memang kita tidak men-treat tumor marker ya. Jadi artinya tumor marker yang naik bukan berarti langsung kita treat gitu ya. Tumor marker hanya sebagai tambahan ya, adjuvan dalam mendiagnosis suatu rekurensi atau memprediksi bagaimana prognosisnya. Tetapi kalau yang bisa kita lakukan, sekali lagi jangan lupa kita punya kemampuan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Ya, kita lihat aja kalau selama pemeriksaan fisiknya itu semuanya clear, kita anggap bersih, tidak ada apa-apa, atau kalau kita punya sarana fasilitas imaging juga mendeklar tidak adanya suatu kekambuhan, rekurensi dan sebagainya. Walaupun misalnya tumor markernya slightly increase ya, kita tidak lakukan tindakan apa-apa. Ya beberapa literatur juga mendukung seperti itu. Jadi observable saja kalau walaupun hanya menggunakan tumor marker. Tapi kalau semuanya correlated, artinya semua baik pemeriksaan fisik dijumpai suatu lesi, nodul, imaging positif juga, tumor marker kalau mau tambah indikasi juga tinggi ya, otomatis ya sudah membuktikan kita harus melakukan sesuatu gitu. Saya kira itu Dokter Heru, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Manuel. Jadi memang sejawat kita tidak bisa melakukan treatment berdasarkan misalnya tumor marker kok naik lagi, tapi kita harus mengkombinasi dengan pemeriksaan lain. Mungkin saya menambahkan sedikit bahwa ada 2 jenis tumor marker sejawat sekalian yang sedikit beda cara memaknainya. Yang pertama adalah tumor associated antigen. Artinya bahwa tumor marker itu sebenarnya tidak berkorelasi langsung dengan sel kanker tertentu. Misalnya CA125 nih, yang bisa naik misalnya pada karena radang, karena miom, tidak harus karena CA ovarium. Tapi ada tumor marker yang lebih spesifik berkorelasi, yaitu tumor derived antigen, misalnya beta HCG, yang memang hanya diproduksi oleh sel-sel trofoblast pada follow up penyakit trofoblast ganas. Dan ini memang bahasan yang menarik, mungkin sudah dibahas, tapi mungkin suatu saat kita bahas lagi. Saya kembali ke pertanyaan, kanker cervix ini apakah genetik? Yang kedua, pertanyaan yang menarik, apakah berkorelasi dengan higiena dari organ reproduksi?
Silakan Dr. Rika. Baik, terima kasih Dokter Heru. Mungkin karena kita sama-sama tahu bahwa kanker serviks itu etiologinya adalah karena uh, penularan virus HPV, sehingga saya jawab yang pertama, memang kita sama-sama tahu bahwa kanker serviks bukan genetik. Yang kedua, mengenai personal hygiene, memang uh, 90% adalah karena 80% adalah karena seksual IMS, tapi ada 15% yang bukan. Jadi mungkin itu uh, dilanjutkan dengan natural history dari perjalanan penyakit kanker serviks yang kita tidak tahu dari awal. Saya ingat waktu itu pula yang saya selalu edukasi ke pasien-pasien pada saat kita mau uh, workshop IVA. Jadi bahwa uh, virus, karena memang virus itu adalah uh, penularan yang secara attach terus-menerus, maka uh, saya sendiri memiliki pasien yang nona tidak pernah berhubungan seksual tapi kanker serviks. Gitu. Nah itu ditanya bagaimana jalurnya, ya, ya itu mungkin dari kalau saya contohkan misalnya ada uh, pasien dengan kanker serviks buang air kecil ke toilet umum lalu memegang handle, lalu handle itu pada saat mau pipis, mau cebok tidak cuci tangan, jadi ada di tangannya sehingga jadi itu adalah penularan. Jadi memang sangat berhubungan juga dengan personal hygiene. Mungkin jawabannya seperti itu, Dokter Heru. Iya, Dr. Rika, terima kasih. Jadi memang pernah ada dilaporkan kasus seorang virgin, artinya belum, himennya masih intak di UK, di Inggris, ternyata cervical cancer. Ternyata setelah ditelusur, menariknya bahwa disimpulkan bahwa aktivitas seksual itu bukan hanya koitus bersenggama, tapi maaf, pada kasus itu adalah dengan menggunakan jari. Jadi mungkin maaf, laki-lakinya memegang penisnya kemudian masuk ke vagina seorang gadis. Himennya intak tapi sebenarnya ada penularan lewat jari itu. Ada satu pertanyaan masih berkaitan dengan endocervical kuretase. Mungkin saya perjelas sedikit. Yang dilakukan endocervical kuretase tentunya bukan yang pasca HT radikal, tapi misalnya pada advantage lokal yang hanya dilakukan kemoradiasi sehingga masih ada serviknya, dan kemudian bisa dilakukan pemeriksaan histopatologi dengan kuret endocervical. Karena waktunya sudah mepet, tinggal kurang dari 5 menit, saya minta mohon maaf kalau ada yang belum terjawab pertanyaannya. Saya mungkin mohon untuk Dr. Manuel dan Dr. Ika memberikan take home message apa yang harus dilakukan atau hal penting apa yang terkait dengan pada pasien kanker serviks. Silakan dokter. Dokter Ika dulu barangkali. Urut senior dok. Senioran. Oke, baik. Lebih senior Dokter Manuel lah. Senior mana nih? Jadi tadi sebetulnya ada take home message dari yang slide saya yang terakhir bahwa untuk kanker serviks pasca terapi itu memang harus kita persuasi atau edukasi pasien untuk memiliki compliance yang bagus sehingga bisa datang di pada SOP-nya yaitu 3 sampai 4 bulan pada 2 tahun yang pertama, lalu dilanjutkan dengan 6 bulan di 5 tahun setelahnya, lalu annually setiap tahun sampai seumur hidup. Lalu untuk sitologi tidak direkomendasikan karena kurang secara spesifisitas dan sensitivitas juga masih lebih rendah daripada
biopsi. Lalu untuk curettage itu tadi sudah dijawab oleh Dokter Heru. Dan untuk pasien-pasien juga tidak direkomendasikan untuk imaging yang rutin, hanya dilakukan dengan adanya indikasi tertentu. Mungkin itu Dokter Heru dan Dokter Manuel. Terima kasih. Terima kasih Dokter Rika. Dokter Manuel. Baik, singkat saja dok, saya mengatakan bahwa bagi kita tenaga tenaga medis baik dokter umum, dokter spesialis obgyn yang menangani atau menerima pasien penderita kanker serviks yang sudah mendapatkan terapi baik pembedahan, radiasi, kemoradiasi, ingatlah bahwa tidak ada garansi bahwa kanker serviks yang sudah ditangani itu akan menjadi tidak rekur, ya tidak muncul kembali. Oleh karenanya tetap harus lakukan follow up sesuai dengan guideline yang ada, ya 2 bulan sampai 3 bulan sekali untuk 2 tahun pertama, 6 bulan sekali untuk sampai 3 tahun berikutnya, dan kemudian 1 tahun sekali setelah 5 tahun. Kenapa? Karena pasien kita, pasien Anda, pasien semua itu juga manusia yang perlu untuk mendapatkan penanganan yang komprehensif, bukan hanya dari treatment primernya saja, tetapi pasca treatment, supaya paling tidak kita bisa memberikan yang maksimal bagi pasien kita. Saya kira itu, Dokter Heru. Terima kasih. Terima kasih Dokter Manuel. Jadi demikian sejawat sekalian diskusi kita sore hari ini. Masih menarik sebenarnya, tapi waktunya habis. Jadi terima kasih saya ucapkan ke Dokter Manuel sebagai narasumber, Dokter Ika. Saya ingin ke Aceh dok, sudah lama. Silakan Dokter Heru. Ya, Dokter Tovan terima kasih selalu mengikuti kita, memberikan semangat luar biasa. Dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang pas atau salah dalam saya memimpin diskusi. Saya kembalikan ke Dokter Nisa. Silakan Dokter Nisa. Mantap, mantap Dokter Heru, Dokter Manuel, Dokter Ika. Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber dan moderator, Dokter Manuel, Dokter Ika, Dokter Heru, juga Dokter Tovan. Luar biasa sekali pembicaraan kita pada sore hari ini, dan berbicara mengenai follow up pasca terapi pada kanker serviks memang sangat penting sekali untuk menilai adanya rekurensi dan progresivitas pada penyakitnya, baik untuk menilai rekurensi yang lokal, regional maupun yang distan. Dan yang paling penting adalah kembali lagi ke anamnesis, pemeriksaan fisik yang baik, dan boleh juga ditambahkan dengan pemeriksaan imaging sesuai dengan indikasi. Baiklah, tidak terasa 1 jam lebih kita sudah berdiskusi, sampailah kita di akhir acara, dan semoga pembahasan sore ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensinya. Tentunya saya tidak bosan-bosan mengingatkan kembali upcoming event HOGI pada bulan Desember nanti, INASMI 2. Izinkan saya share screen. Ya, ini INASMI 2, Second INASGUM Scientific Meeting pada bulan Desember, tanggal 9 sampai 12 Desember, di mana kita ada simpo dan video session tanggal 9 sampai 10 Desember, serta kita ada workshop pada tanggal 11 dan 12 Desember di Hotel Westin, Surabaya. Dan kita juga membuka kesempatan untuk paper dan video competition. Untuk registrasi sudah kita buka, early bird sampai akhir September 2023 ini. Untuk info lebih lanjut bisa diakses di website www.inasmi.com atau bisa scan barcode yang ada di layar. Baik, jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI berikutnya di bulan September setiap hari Rabu pukul 15.30 waktu bagian Barat. Sampai jumpa di ASOGI berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore lagi, Dokter Tovan, Ya, nanti fotonya saya pajang. Ya, masih.
Stay tune ya. Matur nuwun, Dok. Assalamualaikum.